Assalamualaikum, halo warga Asalam, ketemu lagi dengan Ibu Farista Finisari di acara Asalam Education. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Nah, lebih tepatnya kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Oke, yang pertama, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang pengertian teks eksplanasi. Sebelum kita mulai, kalian harus paham dulu ya, teks eksplanasi itu teks yang seperti apa sih? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan suatu proses fenomena alam dan sosial yang terjadi. Nah, peristiwa alam dan sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki proses dan hubungan sebab akibat. Jadi, yang harus digarisbawahi dari pengertian teks eksplanasi itu menjelaskan proses dan hubungan sebab akibat dari kata kuncinya fenomena alam dan sosial. Gitu. Selanjutnya, tujuan. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini untuk apa sih? Dari pengertiannya saja mungkin kalian sudah terbayang ya. Nah, tujuan teks eksplanasi ini yang pertama untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial yang terjadi. Jelas ya, maka dari itu tadi Ibu tekankan kata kuncinya, fenomena alam dan sosial. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena alam dan sosial yang terjadi. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, yang tentu saja penjelasannya berisi proses. Selanjutnya, nah kita masuk ke materi inti, yaitu struktur teks eksplanasi ya. Struktur teks eksplanasi ada 3, seperti yang kalian lihat. Yang pertama, strukturnya adalah pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Kita masuk penjelasan struktur yang pertama dulu ya. Struktur yang pertama yaitu struktur pernyataan umum. Nah, sesuai dengan namanya, pernyataan umum berisi informasi umum terkait fenomena alam dan sosial yang dibahas. Gitu. Nah, kalian bisa menggarisbawahi kata umum. Maksudnya informasi umum nih, dalam pernyataan umum berisi informasi umum. Berarti bisa saja dia berisi definisi dari topik eksplanasi yang kita bahas. Yang kedua, mungkin berisi informasi tentang apapun yang berkaitan dengan topik tersebut. Misalnya terjadinya di mana, atau kalau di Indonesia, kalau peristiwa alam ya, kalau di Indonesia terjadinya sudah berapa kali nih. Nah, begitu. Informasi seperti itu ada di dalam struktur pernyataan umum ya. Kemudian yang kedua, dalam pernyataan umum bisa berisi apa saja, salah satunya definisi, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Jadi, ciri dari struktur pernyataan umum adanya definisi dari topik teks eksplanasi yang dibahas. Nah, taunya dari mana sih itu definisi atau bukan? Ingat ya, ada konjungsi definisi. Apa saja? Adalah, merupakan, yaitu, dan ialah. Nah, kalau kalian menemukan kata hubung tersebut, berarti dia termasuk ke dalam kalimat definisi. Kalau dalam teks eksplanasi, kalimat definisi ini berada di awal atau di struktur pernyataan umum. Jadi, ciri dari dia teks pernyataan umum atau bukan adalah dilihat dari konjungsi definisinya. Ada definisi atau tidak, begitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada informasi yang bersifat menjelaskan proses dan hubungan sebab akibat. Loh, kenapa Bu? Bukannya teks eksplanasi itu tentang hubungan sebab dan akibat? Nah, kenapa? Karena kita sedang menjelaskan pernyataan umum ya. Dalam pernyataan umum hanya berisi informasi umum, sekali lagi. Informasi umum berupa definisi atau apapun yang berkaitan dengan topik teks eksplanasi yang kita bahas. Jadi, proses dan hubungan sebab akibat tidak boleh ada. Kenapa? Karena dia adanya di struktur deretan penjelas, gitu. Nah, kalian bisa lihat contoh struktur pernyataan umum dalam penggalan teks tersebut. Kalau kalian lihat, teks ini tentang gempa bumi ya. Kalian bisa cari kenapa teks ini termasuk dalam pernyataan umum. Cirinya ada apa sih? Nah, bisa kalian buktikan sendiri ya. Selanjutnya, kita masuk ke struktur deretan penjelas.
Nah, dalam struktur deretan penjelas berarti tadi yang tidak boleh ada di pernyataan umum ada di deretan penjelas, yaitu berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian pernyataan mengapa adalah sebuah, kemudian jawaban untuk pertanyaan mengapa adalah sebab akibat atau hubungan kausalitas terjadinya fenomena tersebut, sementara jawaban untuk pertanyaan bagaimana adalah proses terjadinya fenomena tersebut. Begitu. Di sini kalian sudah bisa melihat ya, oh ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Kemudian yang ketiga, dalam deretan penjelas terdapat dua informasi, yaitu informasi sebab akibat dan proses terjadinya fenomena. Sebetulnya itu intinya ya, yaitu adanya sebab akibat dan proses penjelasan. Gitu. Jadi eksplanasi itu berisi proses dan hubungan sebab akibat. Di dalam deretan penjelas baru nih kalian jelaskan semuanya proses terjadinya fenomena alam atau sosial tersebut. Misalnya tadi gempa bumi contoh teksnya. Nah, berarti isinya apa? Proses terjadinya gempa bumi dalam deretan penjelas itu. Atau sebab akibat kenapa gempa bumi bisa terjadi, atau akibat apa yang ditimbulkan ketika gempa bumi terjadi. Begitu. Nah, itu informasinya ada dalam deretan penjelas. Nah, berikut contoh struktur deretan penjelas. Bisa kalian baca juga ya. Kemudian coba kalian buktikan sendiri. Kenapa penggalan teks tersebut termasuk ke dalam struktur deretan penjelas. Selanjutnya adalah struktur interpretasi yang ada di paragraf akhir biasanya. Nah, struktur interpretasi ini berisi komentar atau pandangan penulis terkait fenomena yang dibahas. Komentar bersifat subjektif dan tidak boleh bersifat persuasif. Nah, apa itu subjektif? Berarti dia pendapatnya berasal dari diri sendiri ya, dan tidak ada atau tidak sulit dibuktikan kebenarannya gitu kalau subjektif. Karena itu berasal dari diri sendiri atau pendapat kalian sendiri. Nah, dalam interpretasi itu disediakan ruang untuk penulis memberikan komentarnya terkait topik yang dibahas. Boleh misalnya nah, misalnya di struktur interpretasi di sini, di contoh berikut ini, jadi penulis bilang nih, gempa bumi tidak dapat dihindari karena bisa terjadi kapan saja. Nah, itu kan bersifat subjektif ya, atau pendapat sendiri. Karena bisa saja kalau menurut ilmuwan, ada waktunya kok gempa bumi terjadi gitu. Tapi karena ini bersifatnya subjektif, maka dia atau penulis mengatakannya sesuai dengan pandangan penulis seperti apa. Nah, terus tadi ada persuasif katanya. Masih ingat nggak persuasif apa? Persuasif itu berarti ujaran yang mempengaruhi ya, kalimat atau ujaran yang mempengaruhi. Jadi dalam struktur interpretasi itu tidak boleh sifatnya persuasif. Kenapa? Karena kita sedang membahas teks eksplanasi yang sifatnya saja sudah bersifat fakta. Gitu. Jadi tidak boleh nih memberikan pengaruh agar pembaca setuju dengan penulis, itu tidak boleh. Tapi penulis boleh memberikan pendapatnya, hanya tidak boleh mengajak untuk menyetujui pendapat penulis. Begitu. Kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, sebetulnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini banyak sekali ya. Mungkin saja ada konjungsi penambahan dan lain sebagainya. Tapi yang akan Ibu bahas hari ini yaitu 3 konjungsi yang paling sering dan pasti muncul dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua konjungsi kronologis, dan yang ketiga adalah istilah teknis. 2 konjungsi dan istilah teknis ini pasti ada dalam teks eksplanasi ya. Oke, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu konjungsi kausalitas. Kalau tadi kalian memperhatikan di deretan penjelas, kalian juga membaca kata kausalitas. Berarti sudah tahu, kausalitas itu artinya sebab akibat ya. Berarti konjungsi itu artinya kata hubung, kausalitas itu sebab akibat. Berarti konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang berisi sifat sebab dan akibat, begitu. Nah, konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menggambarkan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Ciri dari konjungsi kausalitas yaitu adanya kata hubung karena, akibat, jika, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan maka dari itu. Kalau kalian menemukan kata hubung berikut ini dalam suatu teks, maka bisa kalian ketahui bahwa kalimat itu bersifat kausalitas atau adanya hubungan sebab akibat. Contoh kalimatnya,
Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Nah, ini kan ada sebab akibat ya, sebabnya apa, akibatnya apa, gitu. Selanjutnya, konjungsi kronologis. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah belajar teks prosedur, itu pernah dengar ya, konjungsi kronologis. Oh, berarti kata hubung yang bersifat mengurutkan sesuatu. Jadi, konjungsi kronologis ini ada ketika teks tersebut membahas urutan waktu. Begitu. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menggambarkan proses terjadinya suatu fenomena. Dalam teks eksplanasi, kronologis itu menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Nah, kata hubung yang bersifat kronologis diantaranya sesudah, sebelum, kemudian, lalu, setelah, dan selanjutnya. Kalau kalian menemukan kata hubung tersebut di dalam suatu teks, maka kalian dapat mengetahui bahwa kalimat tersebut termasuk kalimat dengan konjungsi kronologis atau kalimat yang menjelaskan urutan waktu. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat, gempa bumi ataupun getaran akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Nah, kemudian di sini merupakan konjungsi kronologis karena dia sifatnya mengurutkan waktu atau mengurutkan proses terjadinya gempa bumi tersebut. Begitu. Selanjutnya, istilah teknis. Nah, istilah teknis mungkin kalian ada yang baru dengar atau mungkin oh ya, saya tahu nih apa istilah teknis. Nah, Ibu ingatkan lagi ya. Istilah teknis adalah istilah khusus yang hanya digunakan pada fenomena atau topik yang sedang dibahas. Nah, maksudnya apa sih? Nah, istilah teknis ini adalah istilah yang hanya akan muncul kalau kita membahas teks tersebut. Coba kalian lihat contoh berikut ini. Nah, kalian bisa menemukan kata-kata seperti erupsi, vulkanik, subduksi, magma, dan sebagainya kalau kita sedang membahas apa? Betul, Gunung Merapi. Nah, kalau kita sedang membahas Gunung Merapi, pasti kalian menemukan kata-kata tersebut. Kalau kita membahas tentang misalnya fenomena alam puting beliung, apakah ada vulkanik atau subduksi atau magma? Tidak ya, karena puting beliung memiliki istilah teknisnya sendiri, begitu. Atau contoh lainnya di fenomena sosial. Misalnya contoh fenomena sosialnya tentang puskesmas keliling. Nah, berarti kira-kira istilah teknis apa saja sih yang muncul? Betul, istilah teknis yang berkaitan dengan medis ya, seperti misalnya dokter, suster, stetoskop, kemudian cairan infusan dan lain sebagainya yang hanya akan muncul ketika kita membahas tentang medis, begitu. Nah, mungkin sekian pembahasan dari Ibu hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jangan lupa tonton terus channel Asalam Education di channel YouTube SMA Plus Asalam, supaya kalian bisa terus update dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.